Oke teman-teman investor, kali ini kita bakal bedah satu emiten yang ceritanya wah seru banget. Namanya PT Pancaran Samudra Transport, kodenya PSAT. Ini bisa jadi pelajaran berharga banget buat kita semua ya, soal gimana janji manis pas IPO itu bisa tiba-tiba jadi pahit. Anggap aja ini sesi mentoring kita. Kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka itu. Nah, ini dia pemicunya. Coba bayangin, ada perusahaan baru mau masuk bursa, terus janjinya apa? Mau bagi semua laba bersihnya sebagai dividen. Gila kan? Ini bukan janji biasa. Ini tuh kayak magnet super kuat yang sengaja dilempar buat narik investor-investor kayak kita yang suka dividen. Tawaran yang susah banget buat ditolak kan? Tapi, sebagai investor cerdas, kita harus punya alarm di kepala. Tiap kali ada tawaran yang kedengerannya too good to be true, alarm itu harus bunyi kencang. Tugas kita bukan buat langsung percaya, tapi justru bertanya, apa ya yang nggak diceritain di sini? Oke, investigasi kita mulai dari sekarang. Yuk kita putar waktu sedikit. Kita kembali ke masa-masa PSAT mau IPO. Kita lihat menu apa aja sih yang mereka sajikan sampai bikin banyak investor jatuh cinta pada pandangan pertama. Coba perhatiin deh, prosesnya cepet banget. Dari penawaran awal sampai resmi listing cuma butuh beberapa minggu. Nah, kecepatan kayak gini tuh seringkali ikut ngebangun hype dan ekspektasi yang tinggi di pasar. Nah, ini dia racikan mautnya. Pertama, tujuan penggunaan dananya jelas, mau beli kapal baru buat ekspansi. Kedua, valuasinya murah banget. Price to earnings ratio atau PER cuma 5,5 kali. Dan puncaknya, iming-iming dividen yield yang gila-gilaan, bisa sampai 23%. Di atas kertas, ini kelihatan kayak investasi yang sempurna. Dan bener aja, pasar langsung makan cerita ini. Hari pertama melantai, harganya langsung naik 25%. Ini seolah-olah jadi stempel pengesahan gitu. Kayak bilang, iya, kita semua percaya sama prospek cerah PSAT. Euforianya lagi tinggi-tingginya nih. Tapi kita tahu lah ya, euforia itu seringkali buta. Oke, pestanya selesai. Habis hari pertama yang meriah, sekarang waktunya pembuktian. Disinilah cerita indah tadi mulai retak. Dan bahkan berbalik 180 derajat. Ya, setelah listing dan semua kemeriahannya, semua mata investor tertuju pada satu hal, laporan keuangan berikutnya. Pasar nungguin konfirmasi, beneran gak sih mesin duit perusahaan ini sekencang yang dijanjikan? Dan inilah dia momen kebenarannya. Labanya bukan sekedar turun, tapi terjun bebas. Anjlok lebih dari 90%. Coba bayangin, dari 243 miliar rupiah, tinggal 23 miliar. Janji manis soal dividen tadi? Ya, langsung menguap gitu aja, ninggalin kenyataan yang pahit banget. Oke, sekarang lupakan dulu harga saham dan berita-berita heboh. Kita ganti peran jadi detektif keuangan. Kita akan bedah laporan keuangannya, cari tahu apa sih penyakit yang sebenarnya bikin laba PSAT ini hancur lebur. Lihat deh, ada yang aneh di sini. Pendapatan mereka itu sebenarnya naik loh, hampir 10%. Artinya, bisnisnya makin sibuk, kapal-kapalnya makin sering jalan. Tapi coba lihat baris di bawahnya, laba kotor sama laba bersihnya malah longsor. Ini petunjuk pertama kita. Masalahnya bukan di penjualan, tapi di pengeluaran. Nah, ini dia biang keroknya. Kelihatan jelas banget kan? Biaya-biaya pokok mereka itu naiknya hampir 3 kali lipat lebih cepat dari kenaikan pendapatannya. Jadi ibaratnya gini, setiap dapat duit tambahan 100 perak, pengeluarannya malah nambah 270 perak. Ya jelas aja marginnya hancur. Kalau kita gali lebih dalam lagi, polanya makin bikin cemas. Perusahaannya ini sebenarnya masih untung di 6 bulan pertama, pas masa-masa dekat IPO. Tapi, begitu mereka udah jadi perusahaan publik dan dapat dana segar, kinerjanya langsung anjlok. Rugi di kuartal 3, rugi lagi di kuartal 4. Ini bikin kita bertanya-tanya, ada apa sebenarnya setelah mereka dapat duit dari publik? Oke, kita udah tahu kinerjanya jelek. Pertanyaan berikutnya yang paling penting buat investor, dengan kondisi laba kayak begini, harga sahamnya sekarang itu udah murah, wajar, atau malah jangan-jangan masih kemahalan. Yuk kita ukur bareng. Karena labanya anjlok, PER ratio-nya jadi meroket, tembus 58 kali. Artinya, kita harus nunggu 58 tahun laba perusahaan ini buat balik modal. Gila kan? Coba bandingin sama kompetitornya, kayak TPMA atau Nelly, PER-nya cuma di angka tujuan. Jauh banget. Simpelnya gini deh, kita bayar harga mobil sport buat mobil yang mesinnya lagi batuk-batuk. Terus gimana nasib janji dividen 100% yang heboh itu? Ya, karena labanya menciut, potensi imbal hasilnya juga ikut menciut. Dari yang tadinya mimpi dapat 20-an%, sekarang realitanya nggak nyampe 2%. Ini pukulan telak banget, terutama buat yang masuk ke saham ini karena ngejar dividen.
Nah, krisis kayak gini tuh ujian sesungguhnya buat manajemen. Semua perusahaan bisa kok ngalamin masa sulit. Yang beda itu cara mereka meresponsnya. Mari kita lihat tantangan apa aja yang ada di depan mereka dan apa rencana mereka buat keluar dari lubang ini. Ternyata masalahnya nggak cuma dari dalam. Dari luar pun ada tantangan berat. Bisnis utama mereka kan ngangkut batu bara sama nikel. Nah, pemerintah berencana nurunin target produksi dua komoditas itu. Artinya apa? Kue bisnisnya bakal makin kecil. Persaingan buat dapetin muatan bakal makin keras. Ngadepin ini, manajemen ngeluarin jurus yang namanya Operation Excellence Through Digitalization. Keren ya namanya. Tapi intinya satu, efisiensi. Mereka mau nambal semua kebocoran biaya yang jadi sumber masalah. Ini langkah yang benar sih. Tapi pertanyaannya, cukup nggak nambal ember bocor pas lagi ada badai gede di luar sana? Jadi, kalau kita rangkum, situasinya begini. Ada ancaman nyata dari luar, valuasinya juga masih kemahalan, terus strategi perbaikan mereka ini masih tanda tanya besar. Berhasil atau enggaknya kita baru tahu nanti. Tapi ada satu sisi positifnya. Kondisi keuangan mereka masih sehat, utangnya rendah. Jadi mereka masih punya nafas buat berjuang. Inilah pertanyaan $1 juta. PSC80 sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi modal mereka kuat, tapi di sisi lain mesin operasinya lagi rusak parah pas industrinya lagi nggak bagus. Apakah jurus efisiensi lewat digitalisasi ini bakal jadi dewa penyelamat? Atau ini cuma awal dari masalah yang lebih gede? Jawabannya, buat kita sebagai investor, cuma bisa ditemuin di satu tempat, laporan keuangan mereka yang berikutnya, bukan lagi dari janji-janji.